Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dadan dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penyisihan OSN Matematika SMP tahun 2022. Di bagian 1 kita sudah bahas 3 soal. Bagi yang belum menyaksikan silahkan dilihat lagi di video bagian 1. Di bagian 2 ini kita akan membahas 3 soal berikutnya. Mari kita mulai dengan soal yang pertama. Banyak kemungkinan bilangan bulat positif n yang kurang dari 95 dan mengakibatkan akar pangkat 3 dari 6 pangkat 200 dikurang n dikalikan 1 per akar 3 dipangkatkan n merupakan bilangan bulat adalah, ya, di sini kita akan mencari berapa banyak kemungkinan nilai n yang kurang dari 95 sehingga bentuk ini menjadi bentuk bilangan bulat. Kita lihat pembahasannya. Nah, bentuk akar pangkat 3 dari 6 pangkat 200 kurang n dikali 1 per akar 3 dipangkatkan n bisa kita tulis menjadi bilangan berpangkat pecahan. Yang ini menjadi 6 pangkat 200 kurang n per 3. Sementara yang ini menjadi 3 pangkat negatif setengah kali n. Jadi 3 pangkat negatif n per 2. Nah, yang 6 ini apabila kita pecah itu menjadi 2 kali 3 sehingga menjadi 2 pangkat 200 kurang n per 3 kali 3 pangkat 200 min n per 3 dikali 3 pangkat negatif n per 2. Nah, untuk bilangan pokok yang sama di sini 3 kita gabungkan. Kita gabungkan tapi kita lihat di sini penyebutnya berbeda. Jadi kita samakan dulu penyebutnya menjadi 6 sehingga ini 400 dikurang 2n per 6 dan ini menjadi negatif 3n per 6 sehingga kalau digabung menjadi 3 pangkat 400 kurang 2n dikurang 3n per 6. Ya, apabila disederhanakan 200 dibagi 3 itu 66 sisa 2 sehingga bisa kita tulis jadi 2 pangkat 66 dikali 2 pangkat 2 kurang n per 3 karena tadi sisanya 2. Sementara 400 dibagi 6 itu sisanya 4 ya, hasilnya 66 sisanya 4. Jadi 3 pangkat 66 dikali 3 pangkat 4 min 5n per 6. Nah, yang 2 pangkat 66 dan 3 pangkat 66 ini sudah bilangan bulat. Sekarang kita perhatikan, agar bentuk ini semua menjadi bilangan bulat, maka pangkat dari 2 ini atau 2 min n per 3 nilainya paling kecil negatif 66. Sehingga nanti kalau dijumlahkan, dikalikan dengan ini, otomatis pangkatnya dijumlahkan, tidak menjadi negatif pangkatnya. Sementara yang 3 ini, 4 min 5n per 6-nya, paling kecil nilainya 66, negatif 66 maaf, supaya ketika dijumlahkan pangkatnya tidak menjadi negatif. Karena kalau bilangan berpangkat negatif jadinya pecahan, bukan bilangan bulat. Baik, kita lanjutkan. Nah, syarat pertama tadi 2 kurang n per 3 lebih dari negatif 66 mengakibatkan n-nya kurang dari sama dengan 200. Nanti silahkan pertama kita kalikan 3 kedua ruas, kemudian dikurangi 2 kedua ruas, dan terakhir dibagi negatif 1 sehingga tandanya berbalik. Sementara syarat yang kedua, bahwa 4 min 5n per 6 itu harus lebih dari sama dengan negatif 66, ini mengakibatkan nilai n-nya kurang dari sama dengan 80. Artinya, dengan syarat kedua, ya kalau kita lihat nih, nilai yang mungkin, ya, yang kurang dari 80 ya, n-nya sudah dibatasi kurang dari sama dengan 80. Ini mengakibatkan
nilai N yang mungkin adalah 1, 2, 3 sampai 80. Bilangan bulat positif kurang dari 80. Otomatis sudah pasti kurang dari 95 gitu ya. Nah, tapi tidak semua nilai N ini yang mengakibatkan bentuk 2 min N per 3 dan 4 min 5 N per 6 itu menjadi bilangan bulat. Hanyalah 2, 8, 14, dan 80 yang membuat bentuk ini menjadi bilangan bulat. Ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Sehingga di sini kita lihat longkapnya 6 ya. Longkap 6 bisa kita hitung mencari banyaknya bilangan pada barisan atau banyaknya suku pada barisan 2, 8, 14, 80. Ini barisan aritmatik, bisa pakai rumus aritmatik ya, barisan aritmatik, ataupun menggunakan cara seperti ini. 80 dikurang 2 dibagi 6, itu selisihnya 6, ditambah 1, ini sudah rumusnya ya. Jadi ada 14. Sehingga jawabannya adalah ada 14 nilai N bilangan bulat positif yang mengakibatkan bentuk ini menjadi bilangan bulat. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Rio ingin bermain sudoku pada kotak berukuran 4x4. Peraturan permainan sudoku adalah setiap sel harus diisi. Ya, setiap sel berarti setiap kotak gitu ya. Harus diisi salah satu dari angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi hanya bisa diisi dengan 4 angka ini. Tapi ada syarat bahwa tidak boleh ada angka yang sama pada setiap baris ataupun setiap kolom. Jadi salah satu contoh tampilan akhir dari permainan sudoku adalah seperti ini. Kita lihat semua sel, semua kotak diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, dan pada setiap baris tidak ada angka yang berulang. Pada setiap kolom pun tidak ada angka yang berulang. Pertanyaannya, berapa banyak seluruh tampilan sudoku yang mungkin pada sudoku berukuran 4x4 ini? Kita perhatikan pembahasannya sebagai berikut. Perhatikan gambar ya. Jadi kotak 4x4-nya kita beri nama setiap selnya A11, A12, A13, A14, A21, A22 sampai dengan A44. Ya. Ini artinya baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 dan seterusnya. Nah, untuk menyusun angka pada baris pertama itu ada 4 faktorial cara. Ya. Ada 4 faktorial cara. Karena misalnya di sel A11 ini ada 4 cara kita mengisi angka, bisa 1, 2, 3, atau 4. Untuk mengisi sel 1, 2, kita tinggal punya 3 cara karena satu angka sudah dipilih di sel pertama. Ada 3 cara. Misalnya kalau pertamanya 1, berarti di sini hanya bisa pilih 2, 3, atau 4. Sementara sel 13, A13 ini hanya bisa diisi dengan 2 cara atau 2 kemungkinan. Kalau ini sudah diisi 1, ini 2, maka di sini hanya bisa diisi 3 atau 4. Dan terakhir sisanya hanya 1 kemungkinan. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 4 faktorial cara atau 24 cara. Sekarang kita beralih ke baris yang kedua. Misalnya ya, di baris pertama kita isi dengan 1, 2, 3, 4. Maka untuk sel A21 ini hanya ada 3 cara. Dia tidak boleh diisi oleh angka 1 yang sudah dipakai di baris pertama, kolom pertama. Maka di sini hanya bisa diisi dengan angka 2, 3, atau 4. Jadi ada 3 cara untuk mengisi sel A21. Misalnya sel A21 diisi oleh angka 2 misalnya. Maka sel A22 ini bisa diisi dengan 3 cara. Bisa diisi dengan angka 1, 3, atau 4. Karena 2-nya sudah pakai di sini. Nah, seandainya A22 diisi oleh 1, maka sel A23 dan 24 ini hanya ada 1 cara mengisinya. Karena yang tersisa 2 angka yaitu 3 dan 4, maka susunannya 4 dan 3.
supaya tidak berulang dalam satu kolom. Karena tadi di sini sudah kita misalkan 3 ya. 3 berarti di sini nggak boleh 3, hanya bisa kita isi 4, di sini 3. Tapi kalau A22-nya ini diisi 3 atau 4, maka untuk mengisi ini ada dua cara nih. Ya. Mengisi sel A23 dengan A24. Misalnya kalau 3 di sini, maka di sini bisa diisi dengan 41. Kalau di sini 4, ini 1, 3. Gitu ya. Ada dua cara. Sehingga banyak cara mengisi baris yang kedua adalah 3 kali, yaitu banyak cara mengisi sel A21, dikalikan 3 kemungkinan cara. Ya, tadi kan 2 ditambah 1 ya, 1 tambah 2. Jadi ada 9 cara untuk mengisi barisan yang kedua, baris yang kedua. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, misalnya susunan angka pada dua baris pertama itu kita susun 1, 2, 3, 4 dan 2, 1, 4, 3. Maka untuk mengisi sel A31 ini ada dua cara. Karena di A11, A21 sudah dipilih 1 dan 2, maka A31 ini bisa diisi 3 atau 4. Ya, 3 atau 4. Seandainya A31 ini diisi oleh 3, maka sel A32 hanya ada satu cara. Ya, hanya ada satu cara, yaitu diisi dengan 4. Karena 21 sudah digunakan, 3 sudah digunakan di sini, maka di sini tinggal 4. Ada satu cara. Ya. Sedangkan A33 dan A34-nya itu ada dua cara. Karena angka yang tersisa 1 dan 2 bisa 1, 2, bisa 2, 1. Tetapi kalau 4 juga demikian ya. Kalau 4 juga demikian. Sama artinya untuk cara mengisi A31 ini ada dua cara, sedangkan A32-nya satu cara, A33 dan A34 ini ada dua cara. Jadinya 2 kali 1 kali 2 atau 2 kali 2 4 cara. Sedangkan untuk baris terakhir itu sisanya nggak bisa pilih lagi karena 3 angka sudah dipakai semua di setiap kolomnya, maka di sini sisanya ada satu cara. Jadi totalnya ya, tadi baris pertama 24 cara, baris kedua 9 cara, baris ketiga 4 cara, dan baris keempat 1 cara. Kalau dikalikan totalnya ada 864 cara. Jadi jawabannya ada 864 cara atau 864 kemungkinan tampilan akhir dari permainan Sudoku 4x4. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Perhatikan gambar setengah lingkaran dengan pusat O sebagai berikut. Di sini ada setengah lingkaran, pusatnya O. Jika sudut BOR berarti yang di sini 48 derajat, dan sudut OPA berarti di titik P ini 80 derajat, berapakah besar sudut PQR? PQR berarti yang ditanya sudut di sini. Baik, kita lihat pembahasannya. Baik, kita perhatikan gambar setengah lingkaran ini. Jadi tadi yang diketahui adalah BOR 48 derajat dan OPA 80 derajat. Yang ditanyakan ada besar sudut PQR. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, kita tahu bahwa sudut DPQ itu bertolak belakang dengan sudut OPA. Maka besarnya pasti sama, 80 derajat. Kemudian, karena sudut keliling BAC, sini sudut keliling BAC, dan sudut pusat BOC itu sama-sama menghadap busur BC, maka sudut keliling itu
setengah dari sudut pusat apabila menghadap busur yang sama. Dengan demikian, besar sudut OAP itu adalah setengah dari besar sudut BOC, jadi 24 derajat. Sementara sudut BOD itu merupakan sudut luar segitiga AOP atau OPA. Maka besarnya sudut luar itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengannya. Berarti 80 ditambah 24 derajat, 104 derajat. Boleh juga kalian menggunakan cari dulu besar sudut AOP kemudian berpelurus dengan BOD. Bisa seperti itu. Hasilnya sudut BOD 104 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa segitiga BOD merupakan segitiga sama kaki. Karena OB dengan OD sama panjang, merupakan jari-jari lingkaran. Dengan demikian, besar sudut OBD dan ODB pasti sama besar. Bisa kita peroleh dengan cara besar sudut BDO adalah setengah dari 180 dikurangi besar sudut BOD, yaitu 104 derajat. Sehingga diperoleh ini jadi 76 dikalikan setengah 38 derajat. BDO-nya 38 derajat. Sementara kita tahu tadi besar sudut DPC atau QPD gitu ya, itu adalah 80 derajat. Maka dengan menggunakan sifat dari sudut luar segitiga, PQR itu adalah sudut luar segitiga DPQ. Ya, sudut luar. Maka besar sudut PQR adalah sudut DPQ ditambah besar sudut PDQ. Ya, 80 derajat ditambah 38 derajat diperoleh 118 derajat. Jadi jawabannya besar sudut PQR adalah 118 derajat. Demikian pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.